Maryland adalah negara bagian terkecil ke-9 di Amerika. Dan jika besok menghilang, kamu mungkin tidak akan menyadarinya. Setidaknya tidak pada awalnya. Tidak akan ada kepanikan langsung, tidak ada berita utama yang mendadak, tidak ada perasaan bahwa sesuatu yang penting hilang. Untuk sesaat rasanya seperti tidak ada yang berubah sama sekali. Dan kemudian, diam-diam, segalanya mulai gagal. Komunikasi, koordinasi militer, data, dan perdagangan, semuanya akan mulai terganggu. Dalam hitungan hari, dampaknya tidak hanya akan terasa, tapi juga mustahil untuk diabaikan. Karena Maryland bukan hanya kecil, tapi juga tersembunyi. Dan saat ini, Maryland sedang berada di bawah tekanan. Jika Maryland gagal, itu tidak akan terasa seperti masalah lokal. Itu akan terasa seperti segalanya berhenti sekaligus. Ukuran Maryland memberikannya keuntungan. Maryland berada tepat di tengah-tengah segalanya. Berbatasan dengan Pennsylvania, Virginia, dan Washington DC, semuanya ada di depan pintunya. Dan itu membuatnya menjadi lokasi yang sangat strategis untuk hampir segala hal. Karena dalam banyak hal, kerugian Washington DC adalah keuntungan bagi Maryland. Amerika Serikat memiliki sistem yang tidak biasa untuk ibu kotanya. DC sangat padat, dipenuhi dengan gedung-gedung pemerintahan dan hampir 700.000 orang. Itu berarti beberapa fungsi terpenting pemerintah harus dipindahkan ke tempat lain. Virginia biasanya menjadi pilihan pertama. Quantico, Arlington, Norfolk, semuanya menjadi tuan rumah fasilitas nasional, tapi mereka tersebar. Sebagian besar negara bagian masih kekurangan kehadiran federal yang kuat. Di Maryland berbeda. Di sini itu tidak bisa dihindari. Kedekatan, kepadatan, jaringan pusatnya, semuanya bertemu di satu ruang kecil. Pemerintah federal adalah pemberi kerja terbesar di negara bagian ini, dan sebagian besar terpusat di satu tempat, Fort Meade. Hanya 23 mil timur laut Washington DC, terletak Fort George G. Meade, sebuah pangkalan besar angkatan darat yang sering disebut sebagai otak dari pemerintah Amerika Serikat. Di dalam temboknya terdapat Badan Keamanan Nasional, tempat di mana beberapa operasi paling sensitif di negara ini benar-benar terjadi. Dan itu baru sebagian kecil dari yang ada di tempat ini. Sejak tahun 2010, Fort Meade juga menjadi markas komando cyber Amerika Serikat, garis depan terbaru dalam perang intelijen. Komputer-komputer di sini tidak hanya menjaga internet tetap berjalan, mereka juga melindungi negara itu sendiri. Setiap pesan, setiap transaksi, setiap misi rahasia melewati sistem-sistem ini. Dan ini bukan hanya soal data saja, ini juga soal orang-orangnya. Fort Meade juga menjadi markas bagi lembaga-lembaga lain yang berfokus pada pemecahan kode, komunikasi yang aman, dan operasi intelijen. Dengan kata lain, jika Anda membutuhkan sesuatu untuk dijaga kerahasiaannya, Maryland adalah tempat Amerika merahasiakannya. Apakah Maryland sendiri bisa menjaga rahasia dari kenaikan permukaan laut dan jembatan-jembatan yang menua adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda. Maryland berada dalam posisi unik, pada dasarnya mengelilingi pusat kekuasaan pemerintah federal tanpa menjadi bagian darinya. Itu hampir 5% dari seluruh tenaga kerja negara bagian yang bergantung pada satu pemberi kerja. Jadi keputusan tidak hanya memengaruhi Maryland, keputusan itu dijalankan melalui Maryland. Itu sepertinya menjadi alasan mengapa DC berkepentingan menjaga Baltimore dan Maryland secara keseluruhan tetap sehat dan didanai dengan baik. Namun itu tidak selalu terjadi. Ini bukan hanya soal kedekatan, tapi juga soal warna kulit. Maryland adalah salah satu negara bagian yang paling homogen secara politik di negara ini, selalu memilih Partai Demokrat dengan selisih 2 digit dalam setiap pemilihan presiden sejak tahun 1992. Delegasi Kongresnya sebagian besar berasal dari Partai Demokrat, meskipun perubahan akibat penataan ulang daerah pemilihan dapat membuat beberapa kursi menjadi berisiko. Kedua senatornya berasal dari Partai Demokrat, begitu juga gubernurnya. Jadi ketika seorang Demokrat berada di Gedung Putih, Maryland biasanya merasa cukup nyaman. Namun ketika keadaan berubah, semuanya menjadi tidak pasti. Setiap pemerintahan baru membuat ribuan keputusan tentang bagaimana mendistribusikan sumber daya federal. Tidak bisa dihindari bahwa selalu ada pihak yang menang dan kalah. Ini termasuk keputusan besar seperti di mana menempatkan fasilitas baru. Dan Maryland agak terlindungi dari perubahan arah politik dalam hal itu. Keuntungan dari kedekatan dengan pusat federal di Maryland dan Virginia memang terlalu besar untuk diabaikan. Namun di luar properti federal, negara bagian ini masih sangat bergantung pada pilihan pemerintah. Setiap sumber daya utama, setiap sistem penting bergantung pada keputusan yang dibuat jauh di luar perbatasannya. Keputusan-keputusan yang dapat berdampak ke seluruh wilayah dengan cara yang tidak banyak disadari. Dan negara bagian ini tidak selalu memiliki pengaruh.
Politik Maryland menambah lapisan ketidakpastian lainnya. Permintaan untuk peningkatan pelabuhan, perbaikan jembatan, atau perbaikan transportasi jarang sekali otomatis disetujui. Dukungan mengalir lebih mudah di bawah satu pemerintahan, sementara di pemerintahan lain, setiap usulan menghadapi pengawasan. Namun ketika ada krisis, semua orang biasanya berada di pihak yang sama. Hampir setiap pusat populasi utama berada di sepanjang perairan. Jadi ketika badai datang, Maryland menjadi rentan. Dan tidak seperti kebanyakan wilayah pesisir, sistem-sistem penting di Maryland berada tepat di garis depan. Satu kegagalan jaringan listrik saja bisa melumpuhkan operasi-operasi utama. Kerusakan pada peralatan militer bisa menghentikan misi-misi penting. Masalah infrastruktur dapat melumpuhkan seluruh kota atau negara bagian. Ambil contoh jembatan Francis Scott Key yang melintasi sungai Patapsco di jantung kota Baltimore. Setiap hari pelabuhan Baltimore menyalurkan barang senilai lebih dari 100 juta dolar. Sebuah jalur vital yang menjadi tumpuan seluruh perekonomian. Setidaknya itu terjadi sampai Maret 2024. Hanya dibutuhkan satu insiden untuk menunjukkan apa yang terjadi ketika sebuah sistem tanpa cadangan mengalami kegagalan. Sebuah kapal kargo, MV Dolly, kehilangan daya dan mulai terombang-ambing. Panggilan Mayday dikirim tepat waktu untuk menghentikan lalu lintas. Jangkar dijatuhkan, tapi itu tidak cukup. Kapal itu terus bergerak lurus menuju jembatan. Kapal itu menabrak pilar barat daya. Sebagian struktur langsung roboh, runtuh ke air di bawahnya. 6 pekerja konstruksi tewas. Tapi dampak sebenarnya bukanlah runtuhnya jembatan itu, melainkan segala sesuatu yang ikut terhenti bersamanya, dan efeknya akan terasa selama bertahun-tahun. Dalam hitungan jam, pelabuhan lumpuh total. Sebanyak 11 kapal terjebak, terperangkap tanpa jalan keluar, sementara hanya satu jalur sempit yang masih terbuka. Membersihkan puing-puing saja akan memakan waktu berminggu-minggu, dan membangun kembali jembatan itu bertahun-tahun. Bahaya sebenarnya, pelabuhan ini memindahkan lebih banyak mobil dan peralatan pertanian dibandingkan pelabuhan lain di negara ini. Dengan aliran itu tiba-tiba terhenti, kekurangan akan menyebar dengan cepat. Tidak ada jalur pengalian yang mudah. Tidak ada sistem paralel yang siap menyerap guncangan ini. Dan kerusakan di sini juga tidak akan terbatas hanya di Maryland. Maersk, perusahaan penyewa kapal tersebut, langsung melihat harga sahamnya turun 2%. Pelabuhan yang terblokir menyebabkan penundaan pengiriman yang parah di Amerika Serikat dan di luar negeri. Para pengirim barang kesulitan mencari pelabuhan alternatif untuk membongkar barang mereka. Di darat, lalu lintas di I-695 masih harus memutar jauh hingga hari ini, terutama untuk truk. Diperkirakan jembatan baru itu baru akan selesai pada tahun 2030. Tidak ada cara untuk mengetahui kerugian finansial yang pasti. Sebagian besar berasal dari bisnis di seluruh Baltimore dan sekitar pelabuhan. Perkiraan terbaik, lebih dari 4 miliar dolar aktivitas ekonomi terhenti bersamaan dengan runtuhnya jembatan itu. Dan yang paling buruk, tidak ada jaminan bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi. Yang dijamin adalah kamu menekan tombol subscribe itu. Itu satu-satunya cara untuk memastikan kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam berikutnya tentang bagaimana geografi membentuk risiko yang tidak selalu kamu sadari. Runtuhnya jembatan Francis Scott Key bukan karena korupsi, kelalaian, atau perawatan yang buruk. Penyebab sebenarnya jauh lebih sederhana dari itu dan menurut saya jauh lebih mengkhawatirkan. Kepadatan dan sifat perdagangan yang sangat terfokus di wilayah tersebut. Efisiensi menciptakan kerentanan. Satu kesalahan di Maryland tidak hanya berdampak lokal, itu memicu efek domino, merambat ke seluruh wilayah selama bertahun-tahun dan membutuhkan intervensi besar-besaran dari pemerintah federal untuk memulihkan. Jadi pertanyaannya berubah lagi, apa yang terjadi jika bukan hanya satu kegagalan? Kekacauan awal berlangsung selama 11 minggu. Selama sebagian besar waktu itu, hanya satu jalur sempit yang membuat pelabuhan nyaris tetap berjalan. Pada tanggal 10 Juni lalu, lintas kembali berjalan, tapi itu baru rintangan pertama. Perhatian kemudian beralih ke tugas yang lebih besar, yaitu membangun kembali. Pengganti jembatan itu awalnya diperkirakan kurang dari 2 miliar dolar. Dalam beberapa bulan, angka itu sudah lebih dari 2 kali lipat. Sisi positifnya, pemerintah federal turun tangan untuk menanggung biayanya. Tapi meskipun sudah ada dana, memulihkan fungsi penuh di wilayah yang sangat penting ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Konsentrasi menciptakan efisiensi, tapi juga menghilangkan ruang untuk kesalahan. Untungnya, militer berada di dekat sini, meskipun itu mungkin justru menciptakan target yang lebih besar lagi. 45 km di selatan Fort Meade terletak Joint Base Andrews, markas besar Garda Nasional Udara DC. Selain bertanggung jawab atas operasi helikopter penting di sekitar Washington DC, ini juga merupakan pangkalan utama bagi Air Force One. Jadi sekarang yang terkonsentrasi bukan hanya intelijen, tapi juga kesinambungan pemerintahan.
Situs ketiga terletak lebih jauh, Aberdeen Proving Ground, sekitar 50 mil timur Laut Fort Meade. Lebih terisolasi, lebih terkontrol, dan persis seperti yang Anda harapkan dari tempat di mana perlengkapan militer diuji hingga batasnya sebelum digunakan. Tapi isolasi itu punya dua sisi. Yang diuji di sini bukan hanya sesuatu yang kuat, ini bersifat eksperimental, rahasia, dan tak tergantikan. Tapi jarak sekarang sudah tidak terlalu berarti lagi. Serangan jarak jauh ke beberapa lokasi di Maryland bisa melumpuhkan sebagian besar infrastruktur keamanan negara, membutakan lembaga-lembaga penting tepat saat mereka paling dibutuhkan. Dan yang membuat tidak tenang adalah, mungkin ini tidak membutuhkan musuh sama sekali. Key Bridge menunjukkan apa yang terjadi ketika satu jalur utama gagal. Maryland memiliki puluhan jalur seperti itu, dan air terus naik menuju semuanya. Pusat Ilmu Lingkungan Universitas Maryland menggambarkan masa depan yang suram, di mana pantai-pantai terkikis, pulau-pulau menjadi tidak layak huni, dan jutaan dolar hilang. Kerugiannya tidak akan dihitung dalam inci, tetapi dalam kaki. Dalam waktu dekat, para ilmuwan percaya bahwa permukaan laut di sekitar Maryland bisa naik antara 1 hingga 1,6 kaki pada tahun 2050. Pada tahun 2100, beberapa daerah bisa terendam air hingga setinggi 5 kaki di sepanjang garis pantai. Kenaikan seperti itu tidak hanya membanjiri pantai. Hal ini mengancam infrastruktur penting di pesisir, seperti kampus Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di dataran rendah di Annapolis, serta pelabuhan utama, fasilitas transportasi, dan utilitas di sekitar Baltimore yang terletak di atau dekat dengan level pasang tinggi saat ini. Dalam proyeksi ekstrim di mana air naik hampir 6 kaki, bukan hanya pantai yang beresiko, semua pusat ekonomi Maryland akan berada dalam ancaman. Pelabuhan Baltimore bisa meluap, membanjiri beberapa objek wisata terbesar di negara bagian tersebut. Sebagian besar wilayah Annapolis, yang merupakan tempat pemerintahan negara bagian dan instalasi militer federal yang penting, juga akan terancam. Begitu air mencapai tingkat ini bukan lagi soal adaptasi, ini menjadi masalah relokasi, dan tanda-tanda peringatannya sudah ada di sini. Selama beberapa tahun terakhir, rawa asin di Maryland mulai mati karena tidak lagi mampu menumpuk sedimen dengan cukup cepat untuk bertahan dari naiknya air pasang. Tanpa penahan alami ini, garis pantai menjadi jauh lebih rentan terhadap erosi dan gelombang pasang badai. Annapolis dan Baltimore sudah mulai melaporkan banjir yang lebih sering setelah hujan deras, sehingga rumah, jalan, dan infrastruktur penting semakin berisiko. Warga sekarang bertanya-tanya, apakah Maryland akan tetap layak huni jika ini terus berlanjut? Waktunya terus berjalan. Penduduk pulau dan para wisatawan melihat tempat favorit mereka makin menyusut setiap tahunnya. Di Ocean City, satu banjir besar bisa menghapus seluruh musim wisata, menutup taman hiburan dan bisnis di tepi pantai, yang diperkirakan menyebabkan kerugian pendapatan sebesar 2 hingga 3 miliar dolar. Dan itu bukanlah skenario terburuk. Wilayah Chesapeake mengalami salah satu tingkat penyusutan daratan tertinggi di pantai timur. Para ahli mengatakan ini hanya masalah waktu sebelum beberapa pulau menjadi tidak layak huni. Ekosistem pesisir menghadapi kematian massal, mengancam tumbuhan dan hewan. Alam tidak membutuhkan daftar target, tapi musuh-musuh Maryland membutuhkannya. Dan peta yang mereka gunakan sangat mirip dengan yang baru saja saya jelaskan. Tapi tidak semua ancaman bersifat acak. Sebagai pusat operasi federal, Maryland berada di urutan teratas daftar target teroris atau pelaku sabotase manapun. Sejak serangan 11 September, keamanan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencegah serangan berskala besar. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa direncanakan pemerintah, dan para ahli kontra terorisme memperingatkan bahwa risiko serangan mendadak kembali meningkat. Ancaman terbesar di zaman modern mungkin sama sekali bukan ancaman fisik. Kota-kota seperti Baltimore, meskipun bukan target utama dibandingkan DC atau pusat federal, tetap akan menderita. Pemulihan mungkin akan lebih lambat dibandingkan dengan daerah yang lebih aman. Serangan EMP yang mengganggu sistem di Fort Meade akan secara langsung menurunkan koordinasi intelijen dan kemampuan respons, sehingga semakin memperlambat upaya pemulihan di wilayah tersebut. Namun di dunia berteknologi tinggi saat ini, EMP mungkin tidak diperlukan. Pada tahun 2020, peretas Rusia menghabiskan waktu berbulan-bulan di dalam jaringan pemerintah AS termasuk sistem yang terhubung ke NSA di Fort Meade, sebelum ada yang menyadarinya. Mereka tidak mendobrak pintu, mereka masuk melalui pembaruan perangkat lunak rutin. Lembaga-lembaga yang tidak terlalu terdampak pun angkat bicara. NSA tidak melakukannya, dan itu sudah menunjukkan banyak hal. Sebuah serangan siber skala besar yang dirancang untuk melumpuhkan infrastruktur pemerintah federal akan membuat sistem-sistem penting menjadi kacau. Maryland akan terdampak langsung. Karena Fort Meade kemungkinan menjadi target,
transportasi dan utilitas bisa lumpuh, menyebabkan gangguan jangka panjang bagi operasi pemerintah maupun penduduk. Maryland terletak sangat dekat dengan pusat pemerintahan federal, sehingga setiap gangguan di sana langsung meluas keluar perbatasannya, membuat negara bagian kekurangan sumber daya dan bahkan DC sendiri bisa terancam. Namun, terlalu banyak perhatian dari pemerintah federal juga memiliki konsekuensinya sendiri. Perjalanan dan rutinitas sehari-hari terus-menerus dipengaruhi oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan. Setelah peristiwa 11 September misalnya, pemeriksaan ketat TSA pertama kali diterapkan di Bandara Baltimore. Pertanyaan yang tidak ingin dijawab siapapun di Washington adalah, apa yang terjadi jika keduanya gagal sekaligus? Dan apakah sistem politik yang seharusnya merespons mampu sepakat bahwa ada krisis sebelum krisis itu benar-benar terjadi? Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di MEPEC.